Shalom sahabat STMJ yang terkasih dalam Tuhan, senang bertemu kembali dalam STMJ 19 Februari 2022. Bacaan hari ini diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13. Ayat yang menarik bagi saya, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Bacaan Injil hari ini mengisahkan penampakan kemuliaan Yesus. Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana ia berubah rupa di depan mereka. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan Elia serta Musa nampak kepada mereka sedang berbicara dengan Yesus. Para murid mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam. Pengalaman itu memberi rasa damai dan tentram untuk tinggal di tempat itu. Dan dalam damai dan tentram itu, Allah hadir secara tak terselami dalam naungan awan seraya bersabda agar para murid mendengarkan putranya. Ada perbedaan makna dalam kata mendengar dan juga mendengarkan. Profesor Dr. Anton Mulyono menjelaskan bahwa mendengar diartikan sebagai menangkap bunyi atau suara dengan telinga. Sedangkan mendengarkan berarti menangkap sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dalam bacaan Injil tadi dengan jelas bahwa Tuhan hadir kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersabda kepada mereka untuk selalu mendengarkan putranya, untuk selalu mendengarkan Yesus. Persoalan memilih untuk memutuskan mendengarkan atau hanya sekedar mendengar selalu terjadi dalam keseharian hidup saya. Sesuai pengalaman saya, bukan hal yang mudah untuk menanggapi sabda dan panggilan Yesus dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Keraguan seringkali datang terlebih dahulu. Rasa takut, rasa tidak percaya, dan tidak yakin. Saat itulah saat dimana seakan-akan Tuhan benar-benar jauh dari hidup saya. Bacaan Injil hari ini membuat saya teringat pengalaman hidup saya saat masih menjadi seminaris dulu. Setiap hari secara berulang melakukan aktivitas dan rutinitas yang sama. Bangun pagi, misa, makan, belajar, refleksi, doa. Begitu terus setiap hari, setiap minggu, berbulan-bulan. Yang saya rasakan saat itu, saya merasa jenuh, saya merasa bosan, dan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Hari-hari saya lewati berusaha memahami arti dari panggilan Tuhan untuk hidup saya. Dibantu oleh teman-teman saya, suster, dan juga romo pembina yang ada di sana. Kadang saya merasa iri dengan teman-teman saya yang sudah merasa nyaman dan sudah yakin tanpa keraguan dengan pilihan hidupnya. Hingga sampai di suatu titik saya merasa bahwa saya tidak bisa melanjutkan panggilan saya sebagai seorang seminaris. Bukan hal yang mudah setiap mengingat masa-masa itu. Semakin membuat saya bingung akan arti dari panggilan Tuhan itu sendiri untuk hidup saya. Butuh waktu yang sangat lama untuk memproses dan juga merefleksikan pengalaman hidup saya yang telah saya ceritakan tadi. Bahkan sampai saat ini, sampai hari ini, bahkan sampai saat saya menulis refleksi ini. Jujur saja dalam proses penulisan refleksi ini, saya merasa malas dan juga enggan untuk menuangkan refleksi saya dalam kesempatan sharing pada hari ini. Tapi pada akhirnya setelah bapak saya menyuruh saya untuk menulis dan juga untuk merenungkan dan men-sharingkan pengalaman saya, akhirnya saya lulus juga dan berusaha untuk menulis refleksi pada hari ini. Dan luar biasanya bacaan Injil yang saya refleksikan hari ini seakan-akan memberikan jawaban atas pengalaman dan juga pertanyaan-pertanyaan hidup saya beberapa tahun lalu sebagai seorang seminaris yang bahkan belum sempat atau belum bisa saya refleksikan secara utuh. Saya seakan tersadar bahwa dulu panggilan Tuhan itu hanya saya respon sebatas mendengar. Misa harian, doa harian, dan refleksi harian itu hanya sebatas rutinitas dan kewajiban bagi saya, sehingga tidak memiliki arti dan bahkan tidak memiliki nyawa. Karena yaitu tadi saya hanya berusaha mendengar. Berjalan ke sana kemari mengikuti arus tanpa memiliki pegangan sendiri. Benar-benar serasa diombang-ambingkan seperti orang bingung. Tidak bisa memahami sabda dan panggilan Tuhan. Hari ini saya sadar ada perbedaan yang sangat mendasar dari mendengar dan juga mendengarkan. Saya sadar bahwa mendengar dan mendengarkan adalah pilihan hidup dalam merespon sabda dan panggilan Tuhan. Dalam bacaan Injil, para murid pada awalnya juga mengalami kebingungan. Tapi bedanya adalah mereka memilih untuk mendengarkan sabda Tuhan tersebut. Di sini saya mengartikan bahwa mendengarkan berarti para murid dengan yakin dan tanpa keraguan melakukan perkataan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini saya akan berusaha untuk belajar untuk selalu mendengarkan perkataan dan sabda Yesus dalam setiap langkah hidup saya.
Tapi suatu saat saya tahu saya akan kembali berada di masa bahwa saya itu tidak bisa mengerti atau saya belum bisa mengerti maksud dari perkataan Tuhan. Tapi yang penting mulai hari ini, satu yang pasti dan saya yakini adalah pengertian akan sabda dan perkataan Yesus itu akan saya peroleh hanya jika saya mau mendengarkan dan melakukan perkataan sabdanya dengan sungguh-sungguh, tanpa keraguan dan dengan penuh keyakinan. Sekian sharing saya pada hari ini. Semoga bisa memberi suatu hal yang positif untuk teman-teman dan juga untuk diri saya sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.